Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai daerah penyelesaian pertidaksamaan linier. Nah, pertidaksamaan linier yang dibahas di sini yaitu pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu kalimat matematika yang memuat dua variabel, misalkan X dan Y, dengan pangkat tertingginya 1 dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaannya bisa lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk pertidaksamaan linier. Yang pertama, AX ditambah BY lebih dari C, kemudian AX tambah BY lebih dari sama dengan C, AX ditambah BY kurang dari C, atau AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Dengan A, B, dan C-nya ini anggota bilangan real, A dan B-nya tidak sama dengan 0. Ada langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier. Di sini ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, ubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Misalkan yang tadinya AX ditambah BY lebih dari C, kita ubah menjadi AX ditambah BY sama dengan C. Kita hanya mengubah tanda pertidaksamaan dengan tanda pertidaksamaan. Kemudian, langkah yang kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Jika titik potongnya terhadap sumbu X, maka Y-nya yang 0. Kalau titik potongnya terhadap sumbu Y, ini X-nya yang 0. Nah, untuk memudahkan dalam mencari nilai X dan Y-nya, kita buat tabel seperti ini. Ini titik X, titik Y, titik X, Y. Tadi X-nya sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan 0, maka kita harus mencari nilai Y-nya berapa. Cara mencarinya, kita lihat bentuk persamaannya. X-nya 0, berarti A dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Maka tersisa BY sama dengan C. Maka untuk mencari nilai Y-nya ini, tinggal C kita bagi dengan B. Maka diperoleh nilai Y-nya. Kemudian, kalau Y-nya 0, Y-nya 0, berarti B dikalikan dengan 0, hasilnya 0, maka tersisa AX sama dengan C. Maka cara mencari X-nya itu C dibagi dengan A. Maka kita tuliskan di sini. Karena titik itu X, Y, di bidang kartesius itu X, Y, maka tuliskan 0, sekian, nanti Y-nya berapa yang sudah dihitung, dan sekian, 0. Kita cantumkan 2 titik. Nah, di sini kita peroleh 2 buah titik. Setelah kita peroleh 2 buah titik, maka gambarkan titik tersebut ke dalam bidang kartesius. Nah, bidang kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini dituliskan horizontal atau mendatar, sedangkan sumbu Y itu dituliskan dituliskan vertikal seperti ini. Nah, kita gambarkan dalam bidang kartesius. Yang ini kita namakan sumbu X, yang ini kita namakan sumbu Y. X itu positif ke kanan dan negatif ke kiri. Sedangkan sumbu Y positif ke atas, negatif ke bawah. Nah, tinggal kita gambarkan titik-titik tersebut. Misalkan 0,5. Di mana titik 0,5? Tinggal kita tuliskan X-nya 0, Y-nya 5. X-nya 0, berarti 0 itu ada di sini, di tengah-tengah, di titik pusat. Tidak di kanan, tidak di kiri. 0,5, berarti Y-nya 5. Kita tuliskan ke atas. 5 positif, berarti ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu, maka diperoleh titik di sini. Nah, nanti kita itu akan memperoleh 2 buah titik. Tinggal kita hubungkan titik tersebut dengan sehingga terbentuk garis lurus dari kedua titik tersebut. Pasti garisnya garis lurus karena persamaannya persamaan linier. Nah, kemudian garis itu bisa digambarkan putus-putus atau mulus. Digambarkan putus-putus jika tanda pertidaksamaannya lebih dari atau kurang dari. Sedangkan digambarkan secara mulus jika tanda pertidaksamaannya ini lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Digambarkan putus-putus jika garis tersebut
digambarkan putus-putus, itu artinya garis tersebut tidak termasuk daerah himpunan penyelesaian. Sedangkan digambarkan mulus, garisnya mulus berarti garis tersebut masuk ke dalam daerah himpunan penyelesaian. Nah, setelah langkah 3 tadi, kita masuk ke langkah 4. Langkah 4 ini ambil sembarang titik uji. Titik ujinya itu yang mana? Sembarang titiknya berapa saja, yang penting tidak terletak pada garis tersebut. Jadi kalian bebas mengambil titik berapa aja, yang penting tidak terletak pada garis. Nah, tapi untuk memudahkan dalam perhitungan, titik uji jika 0,0 tidak terletak pada garis, maka lebih enak dalam perhitungan jika kita mengambil titik 0,0. Tapi titik berapapun itu bebas. Nah, kemudian dari sana ada daerah dalam dan daerah luar. Misalkan garisnya itu seperti ini. Ibu contohkan, misalkan garisnya itu seperti ini. Nah, di sini terdapat 2 buah daerah. Ada daerah dalam dan daerah luar. Nah, yang mana Bu yang termasuk daerah dalam dan daerah luar? Kalau kita mengujinya, ini kan gini ya. Ini si bidang kartesius ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada daerah sebelah kanan ya di sini dengan daerah sebelah kiri. Nah, Bu, yang mana daerah dalam dan daerah luarnya? Daerah dalam itu daerah yang memuat titik uji. Kalau kalian mengambil titik ujinya di sini, misalkan di 0,0, maka daerah dalamnya ada di daerah sebelah kiri, sebelah sini. Kalau misalkan kalian mengambil titik ujinya di daerah sini, maka daerah dalamnya seperti ini. Jadi daerah dalam dan daerah luar itu tergantung kalian mengambil titik ujinya di mana. Oke? Nah, kalau misalkan kalian sudah mengambil titik uji tersebut, kalian substitusikan ke pertidaksamaan yang ada di dalam soal. Jika hasilnya benar, maka arsir daerah yang dalam. Tapi kalau misalkan hasilnya salah, maka arsir daerah yang luar. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang terkena arsiran. Oke, itu 4 langkahnya. Nah, untuk lebih memahami 4 langkah tersebut, kita langsung aplikasikan ke dalam soal. Nah, di sini Ibu berikan contoh yang pertama. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 2x dikurangi 3y kurang dari 6. Cara penyelesaiannya, langkah pertama ini mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Dari 2x dikurangi 3y kurang dari 6, ini menjadi 2x dikurangi 3y sama dengan 6. Oke, di sini udah ada persamaannya. Tinggal kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalkan X-nya yang 0, kita ambil dulu titik potong terhadap sumbu Y. X-nya 0, di sini X-nya 0, maka Y-nya berapa? X-nya 0, 2 kali 0 itu 0, atau tutup si X-nya. Maka tersisa negatif 3Y sama dengan 6. Maka Y-nya itu 6 dibagi dengan negatif 3. Berapa 6 dibagi negatif 3? Hasilnya negatif 2. Nah, di sini. Oke, maka X-nya itu negatif 2. Y-nya negatif 2. Sehingga titiknya menjadi 0, negatif 2. Nah, karena titik itu X, Y. Di sini kita sudah memperoleh 1 titik. Kemudian jika Y-nya 0, sekarang Y-nya 0, kita tutup bagian Y-nya karena negatif 3 dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Maka di sini tersisa 2X sama dengan 6. Maka X-nya ini 6 kita bagi dengan 2. 6 dibagikan dengan 2 itu hasilnya 3. Sehingga kita peroleh titiknya 3,0. Oke, di sini kita sudah memperoleh 2 titik, 0, negatif 2 dan 3,0. Tinggal kita gambarkan dalam bidang kartesius. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y.
Kita mulai dari titik pusat dulu di sini. 0, negatif 2. X-nya 0, Y-nya min 2. X-nya 0 berarti tidak berpindah, tetap di sini. Y-nya min 2 berarti min 1, min 2. Maka titiknya ada di sini, di 0, min 2. Kemudian kita kembali lagi ke titik pusat. 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya 0. Maka 1, 2, 3. X-nya 3 di sini, Y-nya 0, tidak pindah. Berarti titiknya di sini. Kita sudah memperoleh dua titik. Tadi titik 0, min 2 dan titik 3,0. Kita tinggal tarik garis saja yang menghubungkan kedua titik tersebut. Tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, terus saja diperpanjang. Yang ini terus diperpanjang. Oke, nah kita sudah memperoleh satu garis lurus. Nah, apakah garisnya itu mulus atau putus-putus? Kita lihat di sini, tandanya kurang dari, tidak memakai sama dengan. Maka garisnya harus dituliskan dengan putus-putus. Oke, di sini garisnya putus-putus. Kita tebalkan biar terlihat. Ya, di sini sudah nampak garisnya putus-putus. Nah, dari garis tersebut membagi menjadi dua daerah. Daerah sebelah kiri dan daerah sebelah kanan. Maka kita harus menentukan mana yang termasuk daerah dalam dan daerah luarnya. Di sini Ibu mengambil titik ujinya dengan 0,0 untuk memudahkan perhitungan. Berarti 0,0 ada di sini. Yang ini, yang sebelah kiri dinamakan daerah dalam, yang sebelah kanan dinamakan daerah luar. Bu, saya mau mengambil titik ujinya di 2, min 2. X-nya 2, misalkan Y-nya min 2, berarti di sini titiknya. Saya mau mengambil titiknya di sini, boleh. Maka yang ini dinamakan daerah dalam, yang ini dinamakan daerah luar. Oke. Tergantung kalian mau mengambil titik ujinya di mana. Nah, di sini Ibu mengambil titik ujinya di 0,0. Masukkan ke soal 2X dikurangi 3Y kurang dari 6. Berarti X-nya ganti dengan 0, Y-nya ganti dengan 0. 2 kali 0 hasilnya 0, 3 kali 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 0, 0. Nah, 0 kurang dari 6. Benar atau salah? 0 kurang dari 6. Oh, benar. 0 itu kurang dari 6. Maka daerah yang diarsirnya adalah daerah dalam. Daerah dalamnya sebelah sini ya. Maka kita arsir di sini. Kita arsir, maka inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, sampai sini paham atau tidak? Oke, baik. Untuk lebih memahami lagi, Ibu kasih satu contoh soal lagi. Nah, di sini pertidaksamaannya itu min 2X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 10. Langkahnya sama kayak tadi, ada 4 langkah. Ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Negatif 2X ditambah 5Y sama dengan 10. Cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. X-nya 0, berarti kita tutup X-nya 0 di sini. Maka 5Y sama dengan 10. Mencari Y itu 10 dibagi dengan 5. 10 dibagi dengan 5 berapa? 2. Oke, hasilnya 2. Maka titiknya itu 0,2. Kita tuliskan titiknya 0,2. Kemudian kalau Y-nya yang 0, berarti kita tutup. Sin nilai Y-nya kita tutup. Maka min 2X sama dengan 10. X-nya 10 dibagi min 2. Hasilnya min 5. Maka titiknya negatif 5,0. Nah, kita sudah memperoleh dua buah titik. Tinggal kita gambarkan dalam bidang kartesius. 0, min 2, 0,2 ya. 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. 0 tidak kemana-mana, Y-nya 2. 1, 2.
maka titiknya di sini 0,2. Nah, sekarang negatif 5,0. X-nya min 5, Y-nya 0. Min 5 ke kiri berarti 1, min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Min 5,0 di sini. Kita tinggal tarik garis lurus saja yang menghubungkan kedua buah titik tersebut. Nah, min 5,0 dan 0,2. Tinggal tarik garis yang panjang dan lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, apakah garisnya itu putus-putus atau mulus? Kita lihat tanda pertidaksamaannya. Di sini lebih dari sama dengan 10, maka garisnya digambarkan secara mulus. Ini mulus garisnya, nggak putus-putus. Nah, ini udah terbagi menjadi dua daerah. Daerah sebelah kiri dan daerah sebelah kanan. Kalian mengujinya di titik yang mana? Ibu berikan kebebasan, tapi Ibu masih menentukan, masih mengambil titik ujinya itu dengan 0,0. Berarti di sini ya, ini daerah dalam, yang ini daerah luar. Oke, kita substitusikan. Min 2X tambah 5Y lebih dari sama dengan 10. Min 2 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 lebih dari 10. 0 lebih dari 10 benar atau salah? 0 lebih dari 10, salah ya. Maka kita arsirnya daerah yang luar. Ini daerah dalam karena 0,0-nya di sini. Yang ini daerah luar. Maka daerah himpunan penyelesaiannya yang ini. Ya, yang sebelah kiri. Oke, gimana penyampaian dari Ibu sudah bisa dipahami atau belum? Untuk mengetahui atau mengecek sejauh mana kalian memahami apa yang telah Ibu jelaskan, maka silakan dikerjakan latihan soalnya. Ibu berikan 3 buah latihan soal, nanti dikumpulkan di grup atau kita bisa membahasnya di grup bagian mana yang tidak dipahami oleh kalian. Ya, oke gitu aja untuk penjelasan mengenai daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier. Selamat belajar dan mengerjakan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.